Ini mengisahkan seorang bocah bernama Orion dibesarkan oleh seekor burung elang yang bijaksana. Burung elang tersebut mengajarkan Orion tentang kebijaksanaan alam, keseimbangan hidup, dan pentingnya menghormati setiap bagian dari dunia ini. Ketika Orion masih kecil, ia menyaksikan kerusakan yang terjadi pada alam dan manusia yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara keduanya. Meski dikelilingi oleh ancaman, ia tumbuh menjadi seorang pemuda dengan tekad untuk membawa kedamaian. Setelah melewati berbagai ujian dan pembelajaran, Orion menemukan dirinya terjebak dalam sebuah pertempuran besar melawan kegelapan yang mengancam dunia. Kegelapan ini bukan hanya kekuatan jahat, tetapi juga merupakan manifestasi dari ketakutan dan ketidakseimbangan yang telah ada sejak zaman dahulu. Mari kita lanjut ke kisah lengkapnya. Di sebuah lembah yang terletak di balik gunung-gunung tinggi yang sulit dijangkau oleh manusia, seorang bayi bernama Orion lahir dalam diam. Tidak ada suara tangis yang mengiringi kelahirannya, hanya angin yang berbisik melalui dedaunan pohon yang tinggi. Ibu Orion telah menghilang tanpa jejak setelah melahirkannya, meninggalkan bayi itu untuk menemukan takdirnya sendiri. Tidak lama setelah kelahirannya, sebuah burung elang besar datang ke lembah itu, terbang di atas langit biru yang luas. Elang itu, yang tidak pernah diketahui namanya, melihat bayi Orion yang tergeletak di tanah, dan entah mengapa, perasaan naluriah membimbingnya untuk merawat anak itu. Elang besar itu memutuskan untuk mengangkat Orion dengan paruhnya yang kuat dan terbang menuju sarangnya di puncak tebing yang tinggi. Di tempat yang tidak terjangkau oleh manusia, Orion tumbuh dalam pelukan alam yang liar, dikelilingi oleh langit yang luas dan bebatuan yang keras. Setiap hari, elang itu mengajarkan Orion cara bertahan hidup, mengajaknya berburu, mengamati dunia dari atas, dan merasakan kebebasan terbang yang hanya bisa dinikmati oleh makhluk yang bebas dari belenggu dunia manusia. Orion, meskipun masih bayi, mulai mengerti dunia di sekitarnya. Ia belajar untuk mendengarkan dengan hati, mengamati dengan mata yang jeli, dan merasakan kehadiran alam yang hidup di setiap sudut hutan. Ketika Orion masih kecil, ia diberi makan oleh burung elang yang terbang tinggi di langit dan membawa daging segar untuknya. Setiap kali Orion berusaha memanjat atau berjalan, burung itu selalu ada di dekatnya, menjaga dengan cermat setiap gerak-geriknya. Tidak ada kata-kata yang diucapkan, hanya ikatan yang tak terlihat yang menghubungkan mereka, ikatan yang lebih kuat dari apapun yang pernah diketahui oleh manusia. Seiring berjalannya waktu, Orion mulai belajar berburu. Elang besar itu mengajarkannya untuk mengamati pergerakan hewan-hewan kecil, untuk mengetahui kapan waktunya bergerak dan kapan harus diam. Dunia yang luas dan penuh dengan misteri ini mengajarkan Orion untuk menjadi bijaksana dan sabar. Ia tidak hanya bergantung pada insting hewan, tetapi juga belajar untuk mendengarkan suara-suara halus di sekelilingnya. Suara angin yang berbisik, suara dedaunan yang berdesir, dan suara kehidupan yang berlangsung di dalam hutan. Namun, meskipun Orion merasa aman dalam pelukan alam, perasaan kesepian kadang-kadang datang menyusup. Ia tidak tahu siapa dirinya, tidak tahu dari mana ia berasal, dan yang lebih penting lagi, ia tidak tahu mengapa ia ditemukan oleh burung elang tersebut. Setiap kali Orion melontarkan pandangan ke cakrawala, ia merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa dijangkau oleh indera biasa. Elang itu selalu ada di sampingnya, namun Orion merasakan kekosongan dalam jiwanya, seolah ada bagian dari dirinya yang harus ditemukan. Meskipun demikian, Orion tidak pernah mempertanyakan kehadiran elang itu. Ia tahu bahwa burung itu adalah penjaga dan pelindungnya, yang memberinya kehidupan dan mengajarkannya segala hal tentang dunia yang luas ini. Orion belajar berbicara dengan angin, berburu dengan cermat, dan hidup dalam harmoni dengan alam. Dunia ini, meskipun sunyi, penuh dengan kehidupan yang saling terhubung. Saat Orion tumbuh lebih besar, ia mulai memiliki rasa ingin tahu yang kuat tentang dunia yang lebih luas di luar lembah ini. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah ada kehidupan lain di luar sana? Apakah ada orang-orang seperti dirinya yang juga hidup dalam kedamaian seperti dirinya? Namun, setiap kali pertanyaan itu muncul, elang itu terbang di atasnya, memberikan ketenangan dengan keberadaannya yang kuat. Seolah ingin mengatakan, semua yang perlu kau ketahui ada di sini, di dunia ini, di alam yang menjadi rumahmu. Hari demi hari, Orion mulai mengerti bahwa dunia ini bukan hanya tempat untuk bertahan hidup, tetapi juga tempat untuk menemukan makna. Ia mulai melihat keindahan dalam setiap detail, dalam bentuk pohon yang melengkung, dalam gerak awan yang bergerak pelan di langit, dalam cahaya matahari yang menembus dedaunan. Alam memberinya pelajaran tentang kesederhanaan,
bahwa hidup bukan tentang pencapaian, tetapi tentang menjadi satu dengan dunia yang ada. Namun, saat Orion semakin dewasa, rasa penasaran itu semakin kuat. Ia mulai merasa bahwa ia telah diberi hidup bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk menemukan sesuatu yang lebih. Dengan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk berkelana keluar dari lembah yang telah menjadi rumahnya selama ini, untuk mencari tahu siapa dirinya sebenarnya dan apa tujuan hidupnya yang lebih besar. Keputusan Orion untuk meninggalkan lembah yang telah menjadi tempatnya tumbuh bukanlah keputusan yang mudah. Meskipun ia telah belajar untuk bertahan hidup dengan cara yang luar biasa, ia masih merasa ketidakpastian tentang apa yang ada di luar sana. Burung elang itu, yang selalu menjadi pendamping setianya, memperhatikannya dengan mata yang penuh makna. Tidak ada kata-kata yang diucapkan, tetapi kehadiran elang itu terasa seperti sebuah pesan, bahwa apapun yang Orion hadapi, ia tidak akan pernah benar-benar sendirian. Dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan keberanian, Orion mulai berjalan menuruni lembah, meninggalkan tempat yang selama ini ia kenal sebagai rumah. Langit biru yang selalu menjadi teman sejatinya kini terlihat semakin jauh, dan lembah yang dulu terasa begitu luas kini tampak semakin sempit. Setiap langkahnya terasa berat, seakan-akan alam itu sendiri menahan langkahnya, tetapi tekadnya tak goyah. Ia harus tahu apa yang ada di luar sana, harus mencari tahu siapa dirinya sebenarnya. Dalam perjalanannya, Orion melewati hutan lebat yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya. Ia mendengar suara-suara binatang yang belum pernah ia dengar, mencium aroma tanaman yang tak dikenal, dan melihat pemandangan yang luar biasa indah namun menakutkan. Namun, meskipun tantangan baru terus bermunculan, Orion merasa ada kekuatan dalam dirinya yang membimbingnya, seperti bisikan angin yang selalu mengarahkannya ke jalan yang benar. Suatu hari, setelah melewati perjalanan panjang, Orion tiba di sebuah sungai besar yang mengalir deras. Sungai itu membentang luas, memisahkan dunia yang ia kenal dari dunia yang lebih jauh lagi. Di tepi sungai, Orion berhenti sejenak, mengamati aliran air yang kuat. Ia merasakan perasaan yang aneh, seolah sungai itu mewakili perjalanan hidupnya. Suatu kekuatan besar yang membimbingnya, namun juga menguji kekuatan dan tekadnya. Dengan hati-hati, Orion memutuskan untuk menyeberangi sungai tersebut. Ia tidak tahu apa yang menanti di sisi lainnya, tetapi ia tahu bahwa ia harus melangkah maju. Ketika ia menyeberang, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia merasa lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih siap menghadapi dunia yang lebih luas. Saat Orion mencapai sisi lain sungai, ia melihat sebuah desa kecil di kejauhan. Desa itu tampak damai, dengan rumah-rumah sederhana dan ladang yang luas. Orang-orang di desa itu tampak hidup dalam kebersamaan, bekerja bersama untuk bertahan hidup di dunia yang keras. Namun, meskipun terlihat damai, Orion merasa ada sesuatu yang hilang. Ia tidak tahu mengapa, tetapi perasaan ini terus menghantuinya. Ketika Orion mendekati desa itu, seseorang mendekatinya. Seorang pria tua dengan wajah yang bijaksana dan tatapan yang dalam. Pria itu melihat Orion dan berkata, "Kau bukan berasal dari sini, anak muda. Siapa kau sebenarnya?" Pertanyaan itu menggetarkan hati Orion, karena meskipun ia merasa bahwa ia telah mencari jawabannya selama ini, ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dengan ragu, Orion menjawab, "Aku tidak tahu siapa aku. Aku hanya tahu bahwa aku dibesarkan oleh elang, di sebuah lembah yang jauh dari sini. Aku mencari jawabannya, mencari tahu siapa aku sebenarnya." Pria tua itu tersenyum lembut dan berkata, "Kadang, kita tidak bisa menemukan siapa diri kita hanya dengan mencari jawaban. Terkadang, kita harus menjalani perjalanan kita untuk menemukannya." Orion melanjutkan perjalanannya dengan hati yang penuh pertanyaan, tak hanya mengenai siapa dirinya, tetapi juga tentang dunia yang semakin luas di hadapannya. Hutan yang gelap dan penuh misteri kini terasa semakin asing, meskipun ia sudah terbiasa dengan alam liar sejak kecil. Namun kali ini, ia merasa bahwa alam tersebut bukan hanya sebagai pelindung, tetapi juga sebagai tantangan yang harus ia hadapi dengan penuh kesadaran. Setiap langkahnya adalah pencarian untuk menemukan makna di balik hidup yang sederhana namun penuh teka-teki ini. Dalam perjalanannya, Orion mulai bertemu dengan berbagai makhluk hidup yang belum pernah ia temui sebelumnya, dari hewan-hewan liar hingga makhluk yang bahkan berbicara dalam bahasa yang tak ia mengerti. Setiap kali ia mencoba berinteraksi, mereka hanya menatapnya dengan pandangan yang penuh rasa ingin tahu, seolah mereka tahu bahwa ia bukan berasal dari dunia mereka. Namun,
Meskipun tampaknya ia tidak memiliki tempat di antara mereka, Orion merasa tidak ada satupun makhluk yang bermaksud jahat terhadapnya. Mereka hanya tidak tahu siapa ia sebenarnya, dan itu adalah beban yang harus ia tanggung. Suatu malam, ketika Orion sedang beristirahat di bawah pohon besar, ia dikelilingi oleh cahaya bulan yang terang. Dalam keheningan malam yang penuh kedamaian itu, sebuah suara halus terdengar, seolah berbisik dari jauh. Suara itu bukan berasal dari makhluk hidup atau angin, melainkan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang datang dari dalam dirinya sendiri. "Kau bukan hanya anak manusia," bisik suara itu dalam pikirannya. "Kau adalah bagian dari alam, bagian dari sesuatu yang lebih besar." Suara itu membuat hati Orion berdebar kencang. Ia merasa seperti menemukan petunjuk yang selama ini ia cari, meskipun ia belum sepenuhnya mengerti makna dari kata-kata tersebut. Ia teringat akan burung elang yang membesarkannya, yang tidak pernah mengatakan apapun, namun tetap hadir untuk membimbingnya. Mungkinkah itu yang dimaksud oleh suara itu? Mungkinkah Orion bukan sekadar manusia biasa, tetapi seseorang yang memiliki ikatan khusus dengan alam? Dengan pertanyaan itu di benaknya, Orion melanjutkan perjalanannya ke sebuah pegunungan yang jauh. Pegunungan itu terlihat begitu menjulang tinggi, seakan menjadi batas antara dunia yang ia kenal dan dunia yang lebih besar yang belum pernah ia pahami. Saat ia mendekati kaki gunung, ia melihat jejak-jejak aneh di tanah, seperti jejak kaki besar yang meninggalkan bekas yang dalam. Orion, yang merasa penasaran, mengikuti jejak-jejak tersebut, berharap bisa menemukan lebih banyak petunjuk tentang dirinya. Jejak itu membawanya ke sebuah gua yang tersembunyi di balik batu besar. Gua itu gelap dan sepi, namun di dalamnya ada cahaya lembut yang memancar dari dinding-dinding gua yang berkilau. Ketika Orion melangkah lebih dalam, ia merasa seolah dunia itu menyambutnya, seolah gua tersebut adalah tempat yang telah menunggunya. Di tengah gua, ia melihat sebuah batu besar yang tampak berbeda dari yang lainnya. Batu itu bercahaya dengan warna biru terang, seolah mengandung energi yang begitu kuat. Tanpa sadar, Orion mendekati batu tersebut dan meletakkan tangannya di atasnya. Seketika itu juga, sebuah ledakan cahaya memenuhi gua, dan dalam sekejap, Orion merasakan sebuah kekuatan yang luar biasa mengalir melalui tubuhnya. Ia melihat gambaran-gambaran kehidupan yang luar biasa, sejarah alam, kehidupan burung elang yang membesarkannya, dan bahkan gambaran dirinya sendiri sebagai bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Dalam sekejap itu, ia mengerti bahwa ia bukan hanya anak manusia biasa, tetapi memiliki takdir yang lebih tinggi yang telah digariskan untuknya oleh alam itu sendiri. Namun, meskipun ia merasa ada pencerahan yang datang, Orion juga merasa berat dengan beban yang baru ia sadari. Ia menyadari bahwa hidupnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Ia adalah penjaga, seseorang yang memiliki kekuatan untuk melindungi dunia dari kehancuran. Tetapi, untuk menjalankan takdir itu, ia harus lebih dari sekadar pemuda yang dibesarkan oleh burung elang. Ia harus menemukan cara untuk berhubungan dengan manusia, dengan dunia yang berbeda dari yang ia kenal selama ini. Ketika cahaya di dalam gua mereda, Orion merasa seolah ia telah menerima beban yang besar, sebuah tanggung jawab yang tidak mudah untuk dijalankan. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Justru, perjalanan ini baru saja dimulai. Ia harus menghadapinya dengan keberanian, dengan kekuatan yang kini mengalir dalam dirinya, dan dengan pemahaman yang lebih dalam tentang siapa dirinya sebenarnya. Dengan hati yang lebih mantap, Orion keluar dari gua itu, dan melihat langit yang cerah. Elang yang dulu selalu ada di sisinya tampak terbang tinggi di langit, menatapnya dengan pandangan yang penuh arti. Meski tidak ada kata-kata yang terucap, Orion tahu bahwa perjalanan ini adalah bagian dari takdir yang telah digariskan untuknya, dan bahwa ia harus melangkah lebih jauh lagi untuk menyelesaikan misi yang lebih besar. Orion melanjutkan perjalanan dengan langkah yang lebih mantap, meskipun masih banyak pertanyaan yang menggelayuti pikirannya. Keputusan untuk mencari tahu siapa dirinya kini terasa lebih penting dari sebelumnya. Ia tahu bahwa kekuatan yang baru saja ia temui di dalam gua bukanlah sesuatu yang bisa ia abaikan begitu saja. Itu adalah bagian dari dirinya yang harus ia pahami lebih dalam, dan ia tahu bahwa untuk memahami takdirnya, ia perlu menghadapi tantangan yang lebih besar, tantangan yang tidak hanya datang dari alam, tetapi juga dari manusia. Seiring perjalanan Orion, ia menyadari bahwa alam tidak hanya memberinya kekuatan, tetapi juga pelajaran tentang keteguhan hati. Setiap pohon, setiap batu, bahkan setiap hembusan angin tampak mengajarinya sesuatu.
Alam, yang selama ini telah menjadi rumahnya, seolah mengingatkan bahwa hidup ini adalah tentang keseimbangan. Jika ia ingin menemukan jawabannya, ia harus memahami hubungan antara manusia dan alam, antara kekuatan yang tampaknya tak terhubung ini. Dalam perjalanannya, Orion tiba di sebuah desa kecil yang terletak di kaki bukit. Desa ini terlihat berbeda dari desa yang ia kunjungi sebelumnya. Orang-orang di sini tampak lebih akrab dengan alam dan kehidupan yang sederhana. Mereka hidup berdampingan dengan alam, seolah-olah telah menemukan cara untuk berharmoni dengan dunia sekitar mereka. Namun, meskipun suasananya damai, ada sesuatu yang tidak beres. Ada perasaan ketegangan yang menggantung di udara, seperti ada sesuatu yang sedang dipertaruhkan. Orion, yang merasa semakin terhubung dengan alam, mendekati desa tersebut dengan hati-hati. Ia ingin tahu apa yang membuat suasana di desa ini terasa begitu penuh teka-teki. Ketika ia memasuki desa, ia disambut oleh seorang pria tua yang tampaknya mengenalnya, meskipun Orion tidak pernah melihatnya sebelumnya. Pria tua itu memandangnya dengan tatapan yang penuh arti, seolah mengenali sesuatu dalam diri Orion yang tidak ia sadari. "Kau datang untuk mencari jawaban, bukan?" tanya pria tua itu dengan suara yang dalam dan penuh kebijaksanaan. Orion terkejut, tetapi ia mengangguk. "Aku sedang mencari siapa aku sebenarnya," jawabnya. "Aku telah dibesarkan oleh burung elang, dan aku merasa ada sesuatu yang lebih besar yang menungguku." Pria tua itu tersenyum dan berkata, "Kau bukan satu-satunya yang mencari jawaban. Desa ini, dan bahkan dunia yang lebih besar, sedang menghadapi sebuah masalah besar. Masalah yang berkaitan dengan alam dan keseimbangannya. Manusia telah mulai melupakan hubungan mereka dengan alam, dan sekarang alam mulai merespon. Ketika kau dilahirkan, dunia sudah tahu bahwa takdirmu akan terhubung dengan takdir dunia ini." Kata-kata pria tua itu menghantam hati Orion. Ia merasa bahwa ia akhirnya mendapatkan petunjuk yang ia cari. Ia bukan hanya seseorang yang dikelilingi oleh alam, tetapi ia adalah bagian dari perubahan besar yang sedang terjadi. Alam tidak hanya memberinya kekuatan untuk bertahan hidup, tetapi juga sebuah tanggung jawab untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu. Dengan tekad yang lebih kuat, Orion memutuskan untuk tinggal di desa itu sejenak. Ia merasa bahwa tempat ini adalah bagian dari perjalanannya untuk memahami lebih jauh tentang hubungan manusia dengan alam. Hari-hari di desa itu memberikan banyak pelajaran berharga bagi Orion. Ia belajar tentang cara hidup yang harmonis dengan alam, bagaimana para penduduk desa menjaga tanah dan sumber daya alam mereka dengan penuh rasa hormat dan syukur. Namun, di balik kehidupan yang tenang itu, ada ketegangan yang semakin membesar. Suatu hari, ketika Orion sedang berbincang dengan pria tua itu, ia mendengar kabar bahwa hutan yang terletak tidak jauh dari desa telah mulai mati. Pohon-pohon yang dulu hijau dan rimbun kini mulai layu, dan sungai yang mengalir di dekatnya mulai mengering. Penduduk desa merasa khawatir, dan ada desas-desus bahwa makhluk-makhluk gelap mulai muncul dari kedalaman hutan yang mati itu. "Ini adalah akibat dari ketidakharmonisan antara manusia dan alam," kata pria tua itu dengan wajah serius. "Jika tidak ada yang melakukan sesuatu, hutan itu akan menghancurkan segalanya. Kita membutuhkan seseorang yang memiliki hubungan kuat dengan alam untuk menyelamatkannya." Orion merasakan sebuah dorongan kuat dalam dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk mengambil langkah besar. Hutan yang telah mati itu adalah ujian terakhir bagi dirinya untuk membuktikan bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengembalikan keseimbangan antara manusia dan alam. Ia telah lama dilatih oleh elang untuk bertahan hidup di alam liar, dan kini ia merasa siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Dengan keberanian yang baru ditemukan, Orion mengumpulkan beberapa penduduk desa yang bersedia membantunya. Mereka akan menuju ke pusat hutan yang mati untuk mencari tahu apa yang menyebabkan kerusakan itu. Namun, Orion tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menghentikan kerusakan yang terjadi di hutan, tetapi juga tentang membangun kembali hubungan yang hilang antara manusia dan alam. Ia harus mengajarkan penduduk desa untuk kembali menghormati dan menjaga alam seperti mereka dulu. Setibanya di hutan, Orion merasakan perubahan yang jelas. Udara terasa berat, dan suasana di sekitar mereka begitu mencekam. Hutan yang dulu rimbun kini tampak seperti tempat yang tak ramah. Namun, di balik rasa takut itu, Orion merasakan panggilan yang kuat. Ia tahu bahwa ia harus terus maju. Dengan langkah mantap, ia memimpin kelompok itu lebih dalam ke hutan, siap untuk menghadapi apapun yang menghadangnya.
Saat mereka mencapai pusat hutan, mereka menemukan sebuah altar kuno yang terlupakan. Altar itu tampak dilupakan oleh waktu, tertutup oleh akar-akar pohon yang mati. Di sana, Orion merasakan sesuatu yang kuat, sesuatu yang menghubungkannya langsung dengan alam. Ia menyadari bahwa altar itu adalah tempat di mana kekuatan alam yang hilang bisa dibangkitkan kembali. Dengan bantuan penduduk desa, Orion mulai melakukan ritual yang pernah dilakukan oleh leluhur mereka, ritual yang menghubungkan manusia dengan roh alam. Dengan kekuatan alam yang mengalir melalui dirinya, Orion merasa seolah ia kembali menemukan jati dirinya. Ia tidak hanya seorang manusia yang dibesarkan oleh burung elang, tetapi juga seorang penjaga yang ditakdirkan untuk mengembalikan keseimbangan alam. Dalam semangat itu, ia mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, meminta agar alam menerima kembali keseimbangannya. Dan pada saat itu, seiring angin yang berhembus lembut, kehidupan mulai kembali muncul di hutan. Pohon-pohon yang layu perlahan mulai tumbuh kembali, dan sungai yang mengering kembali mengalir dengan deras. Alam, yang telah lama menunggu untuk dipulihkan, kini kembali hidup, dan Orion, yang telah menemukan takdirnya, tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Keseimbangan yang telah dipulihkan di hutan memberi dampak besar, tidak hanya pada alam, tetapi juga pada hubungan antara manusia dan lingkungan sekitar. Desa yang semula dihantui rasa cemas kini berubah menjadi tempat yang lebih damai, dengan alam yang tampak lebih hidup dan bugar. Namun, meskipun dunia sekitar Orion tampak lebih harmonis, hatinya tetap dipenuhi oleh rasa penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya? Apa tujuan yang lebih besar yang harus ia jalani? Ia merasa bahwa perjalanannya belum berakhir, justru baru saja dimulai. Suatu malam, setelah upacara pemulihan hutan yang sukses, Orion kembali ke puncak bukit tempat ia pertama kali melihat burung elang terbang tinggi. Di sana, ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya, seolah angin malam itu membawa pesan dari langit. Sesuatu yang sangat kuat, yang mengundangnya untuk mencari lebih jauh. Dalam keheningan malam, ia menatap bintang-bintang yang bersinar cerah, berusaha mendengarkan panggilan itu. Ketika matanya terfokus pada langit yang luas, Orion merasakan sebuah getaran yang datang dari dalam dirinya, seperti energi yang mengalir melalui tubuhnya, mengarah keluar dan menghubungkannya dengan langit yang jauh. Suara itu datang lagi, kali ini lebih jelas. Kau harus mencari tempat yang jauh, tempat di mana jejak-jejak leluhurmu tertinggal. Di sana, kau akan menemukan apa yang kau cari. Perasaan yang luar biasa ini semakin menguatkan tekad Orion untuk melangkah lebih jauh. Ia menyadari bahwa pencariannya bukan hanya tentang mengetahui siapa dirinya, tetapi juga tentang memenuhi takdirnya sebagai penjaga keseimbangan alam. Ia harus mencari lebih dalam lagi, ke tempat yang mungkin menyimpan rahasia besar yang menghubungkannya dengan sejarah dan mitos kuno. Takdir itu memanggilnya, dan ia tidak bisa mengabaikannya. Dengan rasa percaya diri yang baru, Orion mempersiapkan dirinya untuk perjalanan panjang. Ia tahu bahwa akan ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Meski sudah menguasai hutan dan alam liar, perjalanan kali ini akan menguji kemampuannya dengan cara yang berbeda. Ia harus menjelajah ke tempat yang lebih jauh, tempat yang tidak dikenal oleh siapapun, termasuk dirinya sendiri. Sebelum pergi, Orion mendatangi pria tua di desa untuk meminta nasihat. Pria itu, yang kini terlihat semakin tua dan bijak, menatapnya dengan tatapan yang dalam, penuh pemahaman. Kau akan pergi ke tempat yang jauh, kata pria itu. Namun ingatlah, perjalananmu bukan hanya untuk menemukan jawaban, tetapi juga untuk memulihkan hubungan antara manusia dan segala sesuatu yang ada di alam ini. Orion mengangguk, merasa semakin yakin dengan apa yang harus dilakukan. Ia memeluk pria tua itu, berterima kasih atas segala kebijaksanaan yang telah diberikan selama ini, dan melangkah meninggalkan desa kecil itu. Ia mengarah ke pegunungan yang jauh, yang kabarnya menyimpan misteri kuno yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Tempat yang konon pernah menjadi pusat peradaban yang hilang, tempat di mana manusia dan alam hidup dalam keseimbangan sempurna. Setelah berhari-hari berjalan, Orion akhirnya tiba di kaki gunung yang menjulang tinggi. Gunung ini, dengan puncaknya yang diselimuti kabut tebal, tampak seperti penghalang besar antara dunia yang ia kenal dan dunia yang lebih dalam lagi. Beberapa penduduk desa yang ia temui di sepanjang perjalanan memberi peringatan bahwa gunung itu sangat berbahaya, dan banyak orang yang mencoba mendakinya tidak pernah kembali. Namun, hal itu tidak menghentikan Orion. Ia sudah merasa dipanggil, dan takdirnya menunggu di atas sana.
Selama pendakian, Orion menghadapi berbagai kesulitan. Cuaca yang dingin, medan yang terjal, dan malam yang gelap, semuanya menguji ketahanannya. Namun, ia merasa semangatnya diperbarui setiap kali angin bertiup dan membawa pesan-pesan dari alam. Burung elang, yang selalu ia anggap sebagai pengawas dan pembimbingnya, terbang di atasnya, seakan memberi petunjuk arah. Terkadang, ketika ia merasa hampir menyerah, ia akan melihat siluet elang itu di langit, yang seolah mengingatkan bahwa ia tidak sendirian dalam perjalanan ini. Pada suatu malam yang penuh badai, ketika Orion hampir sampai di puncak gunung, ia mendengar suara berbisik lagi, suara yang berasal dari dalam bumi, seakan bumi itu sendiri berbicara padanya. "Kau telah sampai di tempat yang tepat," suara itu berkata. "Namun, untuk mengetahui lebih banyak tentang siapa dirimu, kau harus menghadapi tantangan terakhir, tantangan yang datang dari dalam dirimu sendiri." Kata-kata itu membingungkan Orion, tetapi ia tahu bahwa perjalanan ini sudah hampir sampai pada puncaknya. Ketika akhirnya ia mencapai puncak gunung, sebuah pemandangan yang luar biasa terbuka di hadapannya. Di sana, di antara awan dan kabut, terdapat sebuah reruntuhan kuno yang tampak sangat berbeda dari apapun yang pernah ia lihat. Itu adalah tempat yang seolah telah terlupakan oleh waktu, sebuah tempat yang menjadi saksi bisu sejarah panjang manusia dan alam yang saling terhubung. Orion melangkah maju, memasuki reruntuhan itu dengan hati yang berdebar. Di tengah reruntuhan, ia menemukan sebuah altar besar, tertutup oleh lumut dan tanaman yang mulai tumbuh di sekitarnya. Saat ia menyentuh altar itu, tiba-tiba seluruh tempat itu dipenuhi dengan cahaya yang sangat terang, seolah-olah alam itu sendiri membuka jalannya untuk Orion. Dalam cahaya itu, ia melihat visi masa lalu, sebuah cerita tentang leluhurnya yang dulu pernah tinggal di tempat ini, hidup berdampingan dengan alam dalam keseimbangan yang sempurna. Visi itu mengungkapkan bahwa Orion adalah keturunan dari sebuah bangsa kuno yang telah mengabdikan hidup mereka untuk menjaga keseimbangan alam. Mereka adalah penjaga yang diberkahi dengan kekuatan untuk berhubungan dengan alam secara langsung, seperti yang ia alami selama ini. Ia bukan hanya dibesarkan oleh burung elang, tetapi juga diberi kemampuan untuk menyembuhkan dan memulihkan alam, seperti leluhurnya yang dulu. Namun, ada satu hal yang lebih penting dari itu semua. Orion diingatkan bahwa keseimbangan yang telah dipulihkan di hutan dan desa hanyalah awal dari perjalanan besar yang harus ia jalani. Dunia ini, dengan segala kerusakannya, membutuhkan lebih banyak orang seperti dia, penjaga yang dapat mengembalikan hubungan manusia dengan alam yang telah terlupakan. Dengan pencerahan itu, Orion tahu bahwa kini ia telah menemukan takdirnya yang sesungguhnya. Ia harus menjadi jembatan antara dunia manusia dan alam, menjaga keseimbangan yang rapuh itu, dan memastikan bahwa hubungan itu tidak lagi terputus. Tapi untuk melakukannya, ia harus lebih dari sekadar seorang penjaga. Ia harus menjadi pemimpin, pembimbing, dan pelindung bagi mereka yang siap mendengarkan dan belajar untuk hidup selaras dengan alam. Di puncak gunung itu, dengan angin yang berhembus kencang, Orion merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia tahu bahwa tugas berat menanti, tetapi ia siap menghadapi apapun yang datang, karena ia tidak sendirian. Alam dan roh luhurnya akan selalu bersamanya. Setelah menemukan kebenaran tentang dirinya dan takdirnya, Orion merasa seolah seluruh dunia telah berubah. Dengan pengetahuan baru tentang dirinya sebagai penjaga keseimbangan antara manusia dan alam, ia kembali ke desa tempat ia memulai perjalanannya. Namun, meskipun hatinya dipenuhi dengan keyakinan baru, ia tahu bahwa dirinya masih jauh dari siap. Tugas berat menantinya, dan ia harus lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang. Orang-orang di desa yang telah menjadi saksi perjalanan Orion, mengerti bahwa ia telah menemukan jalan hidupnya. Mereka memberi penghormatan dan memberikan dukungan penuh. Namun tidak ada satupun dari mereka yang dapat membantunya dalam proses yang harus dilalui untuk menjadi pemimpin dan penjaga alam yang sejati. Untuk itu, Orion tahu bahwa ia harus melatih dirinya lebih keras, menjadi lebih dari sekadar manusia, untuk benar-benar menguasai kekuatan yang ada dalam dirinya. Satu malam, ketika Orion sedang beristirahat setelah seharian bekerja di desa, sebuah suara yang familiar kembali berbicara padanya. "Kekuatanmu akan terus tumbuh, tetapi ada satu hal yang harus kau ketahui," suara itu berkata. "Kekuatan sejati tidak hanya datang dari alam, tetapi juga dari dalam dirimu sendiri. Jika kau ingin menjadi penjaga yang sejati, kau harus memahami kegelapan yang ada dalam dirimu." Orion terdiam. Apa maksud suara itu? Kegelapan dalam dirinya?
Ia sudah menghadapi begitu banyak hal dalam hidupnya, tapi belum pernah merasa bahwa ia harus berhadapan dengan sisi gelap dirinya sendiri. Namun, dalam hatinya, ia merasakan dorongan kuat untuk mengikuti kata-kata itu, untuk menggali lebih dalam lagi ke dalam jiwanya. Keesokan harinya, Orion pergi ke hutan lagi, ke tempat yang dulu menjadi rumahnya bersama burung elang. Hutan ini, yang selama ini memberinya kedamaian, kini tampak berbeda. Ada semacam ketegangan di udara, seolah-olah alam itu sendiri sedang menguji dirinya. Ia berjalan lebih dalam ke dalam hutan, hingga akhirnya ia mencapai sebuah gua yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Gua itu gelap dan sunyi, seakan-akan menyimpan rahasia besar yang belum terungkap. Tanpa ragu, Orion memasuki gua tersebut. Kegelapan menyelimuti setiap langkahnya, namun ia tidak takut. Di dalam gua, ia merasa ada sesuatu yang menunggu. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang harus ia temui untuk melanjutkan perjalanannya. Gua itu terasa tidak seperti gua biasa. Ada energi yang mengalir di dalamnya, sebuah kekuatan yang seolah bergerak dengan sendirinya. Orion berjalan lebih jauh, mengikuti jejak yang tidak tampak, hingga ia tiba di ruang yang luas, tempat sebuah batu besar terletak di tengah. Batu itu memancarkan cahaya yang redup, namun cukup untuk menyoroti sekelilingnya. Di atas batu tersebut, terdapat gambar-gambar kuno yang tampaknya menceritakan kisah yang telah lama terlupakan, tentang leluhurnya, tentang perjalanan mereka, dan tentang kekuatan yang mereka miliki untuk mengendalikan alam. Di depan batu itu, sebuah suara lagi terdengar, kali ini lebih dalam dan lebih kuat. Kegelapan bukanlah musuhmu, Orion. Kegelapan adalah bagian dari dirimu yang perlu dipahami dan diterima. Hanya dengan begitu, kau akan bisa mengendalikan kekuatan yang ada dalam dirimu dan menjadi penjaga sejati. Kata-kata itu menggema di dalam pikirannya. Orion, yang telah terbiasa dengan kehidupan yang terang dan terang benderang, kini dihadapkan pada kenyataan bahwa kegelapan tidak selalu berarti keburukan. Ia mulai merenung, mencoba untuk memahami apa yang dimaksud dengan kegelapan dalam dirinya. Apakah itu ketakutan yang selama ini ia pendam? Apakah itu keraguan atau rasa bersalah yang ia coba hindari? Atau mungkin itu adalah sisi dirinya yang belum pernah ia kenali, sisi yang lebih gelap, namun juga lebih kuat? Dengan tekad yang semakin kuat, Orion duduk di depan batu tersebut dan memejamkan matanya. Ia membuka hatinya, menerima kegelapan yang ada dalam dirinya, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun yang muncul. Ia tahu bahwa hanya dengan menerima sisi gelap dirinya, ia bisa benar-benar menguasai kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Seiring berjalannya waktu, Orion mulai merasakan perubahan. Kegelapan yang dulu ia takuti kini mulai menyatu dengan dirinya. Ia tidak lagi melihatnya sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari dirinya yang tak terpisahkan. Setiap malam, ia merenung lebih dalam, menghayati setiap kekuatan dan kelemahan yang ada dalam dirinya. Ia mulai memahami bahwa seorang penjaga tidak hanya diberkahi dengan kekuatan untuk melindungi alam, tetapi juga dengan kebijaksanaan untuk mengetahui kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu. Selama berbulan-bulan ia menghabiskan waktu di gua itu, berlatih untuk mengendalikan kekuatan dalam dirinya. Ia mulai mendengarkan suara alam dengan lebih jelas, memahami bahasa angin dan air, serta merasakan detak jantung bumi yang berdenyut seirama dengan napasnya. Kegelapan yang dulu menakutkan kini menjadi sahabatnya, membantunya untuk lebih peka terhadap alam sekitar, memberi pengertian baru tentang bagaimana kehidupan dan kematian saling terhubung. Namun, dalam kedamaian itu, ada satu hal yang tetap mengganggu pikirannya. Ia merasa bahwa waktunya untuk mengungkap kebenaran yang lebih besar telah tiba. Seiring berjalannya waktu, ia merasakan bahwa ada kekuatan lain yang lebih besar, sesuatu yang mengancam keseimbangan alam, dan yang akan menguji sejauh mana kekuatan yang ia miliki dapat bertahan. Kegelapan bukan hanya ada di dalam dirinya, tetapi ada di luar sana, menunggu untuk menguji kehebatan dan kebijaksanaannya sebagai penjaga. Kegelapan itu, meskipun tak terlihat, sudah mulai mengancam, dan Orion tahu, waktunya untuk menghadapi tantangan yang lebih besar semakin dekat. Namun, untuk itu, ia harus siap. Ia harus menghadapi kegelapan, baik di dalam dirinya maupun di dunia luar, dengan kekuatan yang telah ia temukan. Orion merasa kedamaian yang selama ini ia rasakan mulai tergerus. Meskipun ia telah mengatasi kegelapan dalam dirinya dan memperoleh pemahaman baru tentang kekuatannya, ia tahu bahwa ancaman yang lebih besar sedang mengintai. Seiring waktu,
Ia mulai merasakan adanya ketidakseimbangan yang semakin jelas, dan itu bukan hanya berasal dari dalam dirinya, tetapi dari luar, dari dunia yang lebih luas yang kini merasakan dampak dari ketidakharmonisan antara manusia dan alam. Pada suatu malam yang gelap, ketika Orion sedang bermeditasi di puncak gunung tempat ia telah menemui kebenaran tentang dirinya, ia mendengar suara yang sangat asing. Suara itu datang dari jauh, tetapi terasa begitu dekat, seperti bisikan yang menggetarkan jiwa. Kegelapan bukan hanya ada dalam dirimu, Orion. Dunia ini sedang dilanda kegelapan yang lebih besar. Suara itu bergema, memantul dalam kehampaan. Orion terkejut, tapi ia tidak takut. Ia tahu bahwa ini adalah panggilan untuk menghadapinya dengan keberanian, meskipun ia tidak tahu apa yang akan dihadapi. Ia berdiri, menatap bintang-bintang yang tampak berkelip jauh di langit, seperti memberi petunjuk tentang perjalanan yang harus ia tempuh. Apa yang harus aku lakukan? Orion bertanya pada diri sendiri, namun ia tahu jawabannya tidak akan datang dengan mudah. Alam telah memberinya banyak pelajaran, tetapi kali ini ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih kuat dan lebih gelap dari apapun yang pernah ia temui. Kegelapan itu kini semakin nyata, bukan hanya dalam bentuk ancaman fisik, tetapi juga dalam ketakutan dan keputusasaan yang menggerogoti hati banyak orang. Ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa ia harus bertindak. Dengan tekad yang bulat, Orion memutuskan untuk meninggalkan tempat yang selama ini ia anggap sebagai tempat perlindungannya, gunung yang telah menjadi saksi perjalanan dan kebijaksanaannya. Ia tahu bahwa untuk mengatasi ancaman yang semakin besar ini, ia harus mencari lebih banyak kebenaran tentang kegelapan yang mendalam, dan bagaimana cara untuk menghentikannya. Perjalanan kali ini berbeda. Bukan hanya perjalanan untuk menemukan diri, tetapi perjalanan untuk melawan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bahkan alam pun tidak dapat menghadapinya sendirian. Orion menuju desa tempat pertama kali ia merasa dipanggil, tempat di mana ia mengenal arti keseimbangan antara manusia dan alam. Di sana, ia berharap menemukan petunjuk lebih lanjut, dan mungkin seorang pemimpin atau pembimbing yang dapat membantunya untuk menghadapi kegelapan yang semakin meresap ke dalam dunia ini. Namun, ketika ia tiba di desa, suasana yang ia temui jauh berbeda dari sebelumnya. Desa itu tampak lebih sunyi, lebih gelap. Pohon-pohon yang dulunya rimbun dan hijau kini layu. Daun-daun kering beterbangan di sepanjang jalan setapak, dan udara terasa lebih berat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan seperti yang ia kenal. Hanya keheningan yang menekan, seolah ada sesuatu yang sangat salah. Orion berjalan cepat menuju pusat desa, mencari tahu apa yang telah terjadi. Di sana, ia menemukan para penduduk desa yang tampak pucat dan tertekan, seolah mereka kehilangan semangat hidup. Mereka tidak lagi bekerja dengan penuh semangat, dan wajah mereka menampilkan kekhawatiran yang mendalam. Ketika Orion mendekati mereka, seorang wanita tua, yang tampaknya telah hidup di desa itu selama bertahun-tahun, menghampirinya dengan wajah cemas. Kegelapan yang kami takuti telah datang, Orion, kata wanita itu dengan suara lemah. Kami telah melihat tanda-tandanya, dan kini kami merasa bahwa kami tidak bisa lagi melawan. Alam pun tampaknya tidak lagi mendengar kami. Orion merasa hatinya tergerak. Apa yang terjadi pada desa ini? Apa yang menyebabkan ketidakharmonisan yang begitu dalam sehingga bahkan alam pun enggan mendengarkan mereka? Ia tahu bahwa jawabannya ada di luar sana, di dalam kegelapan yang mengancam. Tanpa berkata banyak, ia melangkah lebih jauh ke dalam desa, mencari tahu sumber dari kegelapan yang mulai menguasai tempat itu. Ia berjalan menuju tempat yang paling terpencil di desa, sebuah kawasan hutan yang dulunya penuh dengan kehidupan dan keindahan. Namun kini, hutan itu tampak sepi dan menyeramkan. Pohon-pohon tampak tumbang dan layu, dan tanahnya terasa keras dan kering. Di tengah-tengah hutan itu, Orion melihat sesuatu yang mengejutkan. Sebuah pintu besar yang terkubur oleh batu besar. Pintu itu tampak kuno, seolah-olah dibangun oleh peradaban yang telah lama hilang. Namun, yang paling mencengangkan adalah aura gelap yang menyelimuti tempat itu. Seakan-akan tempat tersebut menjadi pusat dari kegelapan yang merusak alam ini. Orion berdiri di depan pintu itu, merasakan kekuatan yang mengalir dari dalamnya. Tanpa ragu, ia meletakkan tangan di atas batu besar dan merasakan getaran yang berasal dari dalam. Perlahan, pintu itu mulai terbuka, menunjukkan lorong gelap yang mengarah ke kedalaman bumi. Ia tahu, inilah tempat yang selama ini ia cari. Di dalam gua ini, tersembunyi rahasia tentang kekuatan yang telah menghancurkan dunia ini,
kekuatan yang lebih gelap dan lebih kuat daripada yang pernah ia bayangkan. Pintu ini bukan hanya pintu menuju kedalaman bumi, tetapi pintu menuju asal mula kegelapan yang mengancam keseimbangan antara manusia dan alam. Orion melangkah masuk ke dalam kegelapan, tidak tahu apa yang akan ia temui di dalamnya, tetapi ia tahu bahwa hanya dengan menghadapi kegelapan itu, ia bisa menyelamatkan dunia yang telah ia jaga selama ini. Dengan tekad yang bulat, ia melangkah lebih jauh, siap untuk menghadapi apapun yang ada di dalam lorong gelap ini. Namun, saat ia melangkah lebih dalam, sebuah suara terdengar lagi, kali ini lebih kuat dan lebih mengancam. Kau tidak bisa melarikan diri dari takdirmu, Orion. Kegelapan ini sudah ada sejak lama. Kau tidak akan mampu menghadapinya. Orion menatap ke dalam kegelapan yang lebih dalam, merasa tantangan yang lebih besar sedang menantinya. Tetapi ia tahu bahwa inilah saatnya untuk membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Penjaga alam yang tidak hanya berjuang untuk menjaga keseimbangan, tetapi juga untuk mengalahkan kegelapan itu, meskipun harus berhadapan dengan dirinya sendiri. Setelah melangkah masuk lebih jauh ke dalam lorong gelap, Orion merasa setiap langkahnya semakin berat, seolah-olah bumi itu sendiri sedang menghalangi perjalanannya. Udara semakin tebal, dipenuhi dengan rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di setiap sudut lorong yang sempit ini, ada rasa tertekan yang semakin membesar. Semakin dalam ia berjalan, semakin kuat pula suara berbisik yang terdengar dalam pikirannya, suara yang seakan datang dari dalam dirinya sendiri, namun juga datang dari tempat yang jauh lebih gelap. Kau tidak bisa mengalahkan kami, Orion. Bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan lebih menakutkan. Kegelapan ini adalah bagian dari dirimu. Bagaimana kau berharap bisa melawan sesuatu yang ada dalam hatimu? Orion tidak membiarkan bisikan itu mempengaruhi dirinya. Ia telah menghadapi kegelapan dalam dirinya dan tahu bahwa untuk mengalahkannya, ia harus tetap fokus pada tujuan yang lebih besar, menyelamatkan dunia dan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Namun, suara itu terus menggema, mencoba mengaburkan pikirannya, mencoba membuatnya meragukan dirinya sendiri. Ia melangkah lebih dalam, menyusuri lorong yang tampak semakin sempit. Akhirnya, ia tiba di sebuah ruang besar, di mana cahaya dari dalam tanah memberikan kilauan yang suram, seperti api yang hampir padam. Di tengah ruang itu, terdapat sebuah altar besar yang tampaknya telah dilupakan oleh waktu. Di atas altar tersebut, terdapat sebuah benda gelap yang berkilauan, sebuah kristal hitam yang memancarkan aura yang sangat kuat, seakan mengandung seluruh kegelapan dunia ini. Orion tahu bahwa kristal itu adalah sumber dari kegelapan yang mengancam alam ini. Tanpa ragu, ia melangkah mendekat, merasakan gelombang kekuatan yang datang dari benda itu, menahan napas dan berusaha tidak tergoda untuk menyentuhnya. Namun, begitu ia mendekat, suara yang lebih besar dan lebih menakutkan kembali terdengar. Kali ini seperti sebuah teriakan yang menggelegar dalam pikirannya. Jangan sentuh itu, Orion. Suara itu terdengar dengan penuh ancaman. Kristal ini adalah inti dari kekuatan yang tak terkalahkan. Kegelapan ini telah ada sejak zaman dahulu, dan ia akan menguasai segalanya, bahkan dirimu. Orion menatap kristal itu dengan penuh tekad. Ia tahu bahwa untuk mengalahkan kegelapan yang begitu besar, ia tidak bisa mundur. Kegelapan itu bukan hanya musuh yang harus dihancurkan, tetapi juga sesuatu yang harus dipahami dan diterima. Kegelapan itu adalah bagian dari alam, bagian dari dunia yang penuh dengan kontradiksi, kehidupan dan kematian, cahaya dan gelap, kebaikan dan keburukan. Semuanya saling berhubungan, semuanya saling bergantung pada keseimbangan. Dengan satu tarikan napas panjang, Orion mengulurkan tangannya dan menyentuh kristal itu. Begitu ia menyentuhnya, seluruh ruangan itu terguncang. Bumi bergetar, dan seolah-olah waktu terhenti sejenak. Cahaya dari kristal itu semakin terang, dan aura gelap yang menyelimutinya mulai merasuki tubuh Orion. Dalam sekejap, Orion terjerat dalam penglihatan yang mencekam. Ia melihat dirinya sendiri, dikelilingi oleh bayangan gelap yang mencapainya dari segala arah. Kegelapan itu mulai merasuki pikirannya, menguji ketahanannya, mencoba untuk membawanya kembali ke dalam keraguan yang pernah ia rasakan. Ia melihat gambaran-gambaran masa lalu yang penuh dengan penderitaan, keluarga yang hilang, orang-orang yang ia cintai, dan ketakutannya akan kegagalan. Namun, di tengah kegelapan itu, Orion teringat pada ajaran yang diberikan oleh burung elang, yang selalu mengajarnya untuk melihat dunia dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Ia ingat pada kalimat yang sering diulang oleh elang, kegelapan bukan untuk dihancurkan,
tetapi untuk diterima dan dipahami. Dengan ingatan itu, Orion mulai menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya dan membuka hatinya. Ia mulai merasakan kekuatan di dalam dirinya yang lebih besar dari rasa takut itu. Ia merasa hubungan yang kuat dengan alam, dengan setiap pohon, hewan, dan unsur bumi yang ada di sekelilingnya. Ia menyadari bahwa kristal itu, meskipun berisi kegelapan, juga merupakan bagian dari alam, bagian dari siklus kehidupan yang tak terpisahkan. Kegelapan yang ia rasakan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang harus diterima dan dipahami agar bisa kembali ke keseimbangan. Dengan pemahaman itu, Orion mengumpulkan seluruh kekuatannya dan mulai menyatukan energi yang ada dalam tubuhnya. Ia membiarkan kekuatan alam mengalir melalui dirinya, meresap ke dalam kristal hitam itu. Seiring berjalannya waktu, cahaya kristal itu mulai meredup, dan aura gelap yang menyelimutinya mulai menghilang. Kegelapan itu mulai terserap ke dalam bumi, kembali ke tempat asalnya, seiring dengan kembalinya keseimbangan alam yang telah terganggu. Namun, kemenangan itu tidak datang tanpa harga. Setelah kristal itu mulai kehilangan kekuatannya, Orion merasa tubuhnya sangat lelah, dan energinya hampir habis. Ia terjatuh ke lutut, merasakan keletihan yang luar biasa. Namun, di saat yang sama, ia merasakan kedamaian yang mendalam, seolah-olah dunia yang pernah kacau kini kembali pulih. Sebelum Orion bisa sepenuhnya sadar, sebuah suara yang familiar terdengar lagi. Suara itu adalah suara burung elang yang terbang tinggi di atasnya, seakan memberi tanda bahwa ia telah melakukan tugasnya dengan baik. Burung elang itu terbang melingkar di atasnya, memancarkan cahaya lembut yang mengingatkan Orion akan ajaran-ajaran yang telah diterimanya sepanjang hidupnya, tentang keseimbangan, keberanian, dan penerimaan. Orion bangkit perlahan, merasakan energi baru mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa meskipun pertempuran kali ini telah selesai, masih banyak yang harus ia hadapi. Namun, dengan kedamaian yang kini ia rasakan, ia yakin bahwa ia telah siap untuk perjalanan yang lebih panjang, untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, dan untuk melindungi dunia ini dari kegelapan yang tak terelakkan. Setelah pertempuran yang menegangkan dan penuh pengorbanan, Orion berdiri di tengah ruangan gelap yang kini mulai tenang. Kegelapan yang sebelumnya menguasai kristal hitam itu perlahan menghilang, dan dengan itu, aura kelam yang mengancam dunia pun turut mereda. Walau perjuangan besar telah ia lewati, ia tahu bahwa dunia ini masih memerlukan perbaikan. Keseimbangan antara alam dan manusia, yang pernah hancur, kini harus dibangun kembali dengan penuh kehati-hatian. Dengan kristal yang kini tak lagi memancarkan cahaya gelap, Orion merasakan ada beban yang masih mengikatnya. Beban yang jauh lebih besar dari sekadar pertempuran fisik. Ini adalah beban tanggung jawab yang datang bersama takdirnya. Alam yang rusak, desa yang hancur, dan dunia yang penuh ketidakseimbangan membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan. Ia membutuhkan kebijaksanaan dan ketenangan dalam menghadapi tantangan berikutnya. Orion keluar dari gua itu, meninggalkan kristal yang kini terbungkam, dan melangkah ke dunia yang kini terasa berbeda. Tanah yang kering dan layu mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Tanaman-tanaman kecil mulai muncul kembali di atas tanah yang sebelumnya keras dan tak subur. Meskipun perbaikan itu masih kecil, ia tahu bahwa setiap langkah kecil membawa dunia ini lebih dekat ke keseimbangan yang seharusnya. Di desa tempat ia pernah tinggal, suasana tampak lebih tenang. Para penduduk yang dulu hilang semangat kini mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan kembali. Mereka kembali bekerja di ladang mereka, bercakap-cakap dengan tetangga, dan bahkan anak-anak yang dulunya ketakutan mulai bermain di luar. Namun, meskipun semuanya tampak kembali seperti semula, Orion tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Keheningan dan kedamaian yang ia rasakan adalah hal yang rapuh, dan ada lebih banyak yang perlu ia lakukan untuk memastikan keseimbangan itu tidak lagi terganggu. Orion berjalan melewati desa, disambut oleh penduduk yang kini mengenali keberaniannya dan pengorbanannya. Mereka menganggapnya sebagai seorang pemimpin yang baru, yang telah membawa harapan dan kebijaksanaan. Meskipun demikian, Orion merasa berat untuk menerima gelar tersebut. Ia tahu bahwa menjadi seorang pemimpin bukan hanya soal keberanian, tetapi juga soal mengambil keputusan yang sulit dan terkadang melawan keinginan hati. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari tanggung jawab ini. Di tepi desa, tempat yang dulu dihuni oleh burung elang yang telah mengajarinya banyak hal, Orion berhenti sejenak. Ia menatap langit yang cerah, dan di sana, di kejauhan,
Ia melihat bayangan elang yang terbang tinggi di antara awan. Sebuah pengingat bahwa meskipun burung elang itu kini tidak ada, ajarannya masih hidup dalam dirinya, tentang kebijaksanaan alam, tentang keseimbangan, dan tentang melangkah dengan hati yang penuh keyakinan. Dengan tekad yang semakin kuat, Orion memutuskan untuk memulai perjalanan baru, perjalanan untuk mengembalikan dunia ini ke jalan yang benar. Ia tahu bahwa ini bukanlah akhir, tetapi awal dari babak baru dalam hidupnya. Sebuah perjalanan yang tidak hanya melibatkan dirinya, tetapi juga melibatkan seluruh umat manusia dan alam untuk bersama-sama menjaga keseimbangan yang rapuh ini. Ia mengumpulkan orang-orang yang masih setia padanya dan mulai mendidik mereka tentang pentingnya memahami dan menjaga alam. Ia mengajarkan mereka untuk meresapi setiap suara angin, setiap desiran air, dan setiap getaran tanah yang menyelimuti bumi. Alam bukanlah musuh, ia mengajarkan, tetapi sahabat yang harus dipelihara dan dihormati. Namun, Orion juga tahu bahwa dalam perjalanan panjang ini, ia akan menemui tantangan baru yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Ada kekuatan-kekuatan lain yang lebih dalam dan lebih misterius, yang mungkin tidak akan bisa ia hadapi sendirian. Dalam hatinya, Orion menyadari bahwa ia harus terus belajar, terus tumbuh, dan terus memperdalam pemahamannya tentang dunia ini. Suatu hari, saat ia sedang mengajarkan anak-anak desa tentang pentingnya menjaga hutan, seorang wanita muda datang menghampirinya. Wanita itu terlihat cemas, dan di matanya tergambar rasa takut yang dalam. "Tuan Orion," katanya dengan suara gemetar, "ada sesuatu yang aneh terjadi di hutan sebelah. Banyak makhluk yang dulu tinggal di sana kini mulai menghilang, dan tanaman yang dulu subur kini layu kembali. Sepertinya, kegelapan itu belum benar-benar hilang." Orion mendengar cerita itu dengan seksama. Kegelapan itu, meskipun telah ia kalahkan, mungkin belum sepenuhnya menghilang. Ada kemungkinan bahwa ancaman itu belum sepenuhnya sirna, dan ia harus kembali ke hutan untuk memastikan apakah keseimbangan yang ia bangun benar-benar kokoh. Tanpa membuang waktu, Orion mempersiapkan diri untuk kembali ke hutan, ditemani oleh beberapa penduduk desa yang ingin membantunya. Mereka berangkat dengan penuh harapan, tetapi juga dengan kesadaran bahwa jalan mereka masih panjang. Perjalanan kali ini bukan hanya untuk melawan kegelapan, tetapi untuk memastikan bahwa dunia ini benar-benar kembali pada tempat yang seharusnya, seimbang dan penuh kedamaian. Dalam perjalanan mereka, Orion merasa semakin kuat. Ia tahu bahwa meskipun tantangan itu besar, ia tidak akan pernah berjuang sendirian. Alam selalu ada di sisinya, dan bersama dengan orang-orang yang percaya padanya, ia yakin bahwa kegelapan tidak akan pernah bisa menguasai mereka lagi. Perjalanan menuju hutan yang dilaporkan mulai mengalami gangguan membawa Orion dan kelompok kecilnya ke kedalaman hutan yang sudah lama tidak terjamah. Mereka melewati pepohonan yang telah layu dan tanah yang keras, di mana tidak ada lagi kehidupan seperti dulu. Hutan yang sebelumnya penuh dengan kicauan burung dan riuhnya kehidupan alam kini sunyi, seperti kehilangan energi vital yang menggerakkannya. Namun, dengan setiap langkah yang mereka ambil, Orion merasa bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menanti di balik kesunyian ini, sebuah ancaman yang tak tampak, namun dapat dirasakan. Di tengah perjalanan, seorang anggota kelompoknya, seorang pria tua yang bijaksana, memperingatkan mereka untuk berhati-hati. Hutan ini bukan sekadar tempat tinggal bagi makhluk hidup, Orion. Ia memiliki roh, dan jika kita mengganggu keseimbangannya, ia bisa melawan kita, ujar pria itu dengan suara parau. Kegelapan yang terlahir kembali di sini mungkin berasal dari pergeseran energi yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa kita pahami hanya dengan kekuatan fisik. Orion merenungkan kata-kata pria tua itu. Ia tahu bahwa hutan ini bukan hanya sebuah tempat, tetapi juga bagian dari jalinan alam yang lebih besar, yang memiliki kesadaran dan kekuatan tersendiri. Jika kegelapan itu kembali muncul, itu bisa jadi merupakan reaksi dari alam yang merasakan ketidakseimbangan yang lebih dalam. Ini bukan hanya tentang menghentikan kejahatan. Ini adalah tentang menyelaraskan kembali harmoni yang telah terganggu. Ketika mereka semakin mendalam memasuki hutan, mereka merasakan udara yang semakin dingin dan berat. Semakin banyak pohon yang tampak seperti sudah mati, meskipun masih ada yang berdiri tegak. Daun-daun yang jatuh tidak memiliki warna cerah, melainkan berwarna abu-abu, seperti sisa-sisa kehidupan yang telah terlupakan. Semakin jauh mereka berjalan, semakin terasa adanya kekosongan, seolah-olah sesuatu yang besar mengancam dan menghisap energi dari sekitar mereka. Akhirnya, mereka sampai di sebuah clearing, sebuah lapangan terbuka yang sebelumnya dipenuhi oleh tanaman yang subur.
Kini, tanah di sana tampak kering dan pecah, seperti retakan yang muncul pada permukaan bumi yang terluka. Di tengah clearing, terdapat sebuah batu besar yang tampaknya merupakan pusat dari segala ketegangan ini. Batu itu bersinar samar dengan cahaya kehijauan, tetapi ada sesuatu yang mengerikan di balik cahaya itu. Sebuah bayangan gelap yang berputar-putar di sekitarnya, bergerak seperti awan yang tak bisa disentuh. Orion merasakan getaran yang kuat melalui batu itu, getaran yang terasa sangat familiar, seperti saat pertama kali ia merasakan kristal hitam di gua. Namun kali ini, ia tahu bahwa kegelapan ini berbeda. Ia bukanlah sekadar kekuatan yang harus dihancurkan, melainkan sesuatu yang harus dipahami dengan lebih dalam. Mungkin inilah ujian terakhir yang harus ia hadapi untuk benar-benar memahami dirinya, alam, dan kekuatan yang mengalir di dunia ini. Dengan hati yang penuh tekad, Orion melangkah maju, mendekati batu itu. Kelompoknya mengikuti dengan hati-hati, menjaga jarak, sementara udara di sekitar mereka semakin tebal. Ketika Orion berdiri di depan batu, sebuah suara bergema di dalam pikirannya, kali ini lebih dalam dan lebih kuat. "Orion, kau datang terlalu jauh." Suara itu bergema dalam kegelapan. Kegelapan ini bukanlah musuh yang bisa kau hancurkan. Ini adalah bagian dari alam yang sudah ada sejak awal dunia ini. Kamu tidak akan bisa memusnahkannya, karena ia adalah bagian dari dirimu. Orion tidak mundur. Ia tahu bahwa kegelapan ini bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan sesuatu yang harus diterima. Ia menatap batu itu dengan tegas, mencoba merasakan apa yang tersembunyi di dalamnya, dan perlahan-lahan, ia mulai memahami. Kegelapan ini adalah manifestasi dari ketakutan, kebencian, dan kekhawatiran yang terkumpul sepanjang zaman, kekuatan yang telah terakumulasi dari ketidakseimbangan antara manusia dan alam. Dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan hanya dengan kekuatan, melainkan sesuatu yang harus diselaraskan dengan kebaikan dan pengertian. Dengan pemahaman itu, Orion merentangkan tangannya, membiarkan aliran energi alam mengalir melalui dirinya. Ia memfokuskan pikirannya untuk membawa kedamaian, untuk menenangkan energi yang ada di sekelilingnya. Tidak ada perlawanan, tidak ada kekuatan yang perlu dipaksa. Cukup dengan penerimaan dan pemahaman. Seketika, cahaya dari batu itu berubah, dan bayangan gelap yang menyelimuti clearing perlahan menghilang, meninggalkan keheningan yang damai. Namun, perjuangan ini tidak serta-merta berakhir begitu saja. Orion merasakan bahwa masih ada lebih banyak yang harus ia pelajari tentang kekuatan kegelapan ini, tentang bagaimana manusia dan alam dapat hidup berdampingan tanpa saling menghancurkan. Meskipun kegelapan itu kini telah mereda, ia tahu bahwa ia harus terus berjuang, tidak hanya untuk menjaga keseimbangan dunia, tetapi juga untuk menjaga kedamaian dalam dirinya. Ketika semuanya selesai, Orion berdiri di clearing yang kini dipenuhi oleh cahaya lembut. Tanah yang kering mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan, dan tanaman-tanaman kecil mulai tumbuh kembali, meskipun dengan sangat perlahan. Alam, yang dulu tampak terabaikan, kini mulai pulih, sedikit demi sedikit. Dengan langkah yang mantap, Orion berpaling kepada kelompoknya, yang kini melihat dengan penuh rasa hormat. Mereka tahu bahwa perjalanannya belum selesai, tetapi mereka juga tahu bahwa dunia ini kini memiliki kesempatan untuk pulih. Dunia ini membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan fisik untuk melindunginya. Ia membutuhkan pemahaman, kedamaian, dan rasa hormat terhadap segala sesuatu yang hidup, baik itu manusia, hewan, maupun alam itu sendiri. Orion mengangkat wajahnya ke langit yang kini cerah. Burung elang yang dulu mengajarinya tentang keseimbangan tampak terbang tinggi di atasnya, menyatu dengan angin dan cahaya matahari. Meskipun perjalanan ini panjang, dan mungkin masih banyak tantangan yang akan datang, Orion tahu satu hal, kegelapan akan selalu ada, tetapi selama ada mereka yang memahami dan menghormati alam, keseimbangan akan selalu ada. Dan dengan itu, dunia ini akan terus bertahan.